Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melakukan perkuliahan daring pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Muhammad Aksal Sahib, untuk membaca materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi kami, di mana judulnya yaitu definisi sejarah dan fungsi manajemen zakat dan wakaf, di mana di dalam materi kami terdapat rumusan masalah. Yang pertama itu apa pengertian zakat dan wakaf. Kedua, bagaimana ruang lingkup zakat dan wakaf. Ketiga, bagaimana urgensi dan fungsi zakat dan wakaf, di mana di dalam materi kami tujuan yang ingin dibahas yaitu satu, untuk mengetahui apa pengertian zakat dan wakaf. Kedua, untuk mengetahui bagaimana ruang lingkup zakat dan wakaf. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana urgensi dan fungsi zakat dan wakaf. Pertama, pengertian zakat dan wakaf. Pengertian zakat. Zakat secara bahasa berasal dari kata zaka, yakusakaan, wasakwan, yang berarti berkembang dan bertambah. Menurut Al-Asri, sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Kardawi, yang berkembang bukan hanya harta dan kejiwaan orang kaya, akan tetapi juga harta dan kejiwaan orang miskin. Zakat juga digunakan untuk arti tahara atau suci, barokah. Definisi wakaf. Para ahli bahasa menggunakan 3 kata untuk mengungkapkan tentang wakaf, yaitu al-waf atau wakaf, al-habs atau menahan, dan al-tasbil atau berderma untuk sabilillah. Kata al-waqf adalah bentuk masdar dari kalimat waqfu asyai, yang berarti menahan sesuatu. Imam At-Tarrah sebagaimana dikutip oleh Al-Kabisi berkata, unta saya tertahan di suatu tempat. Ruang lingkup zakat dan wakaf. Pertama, dasar hukum zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang ada di dalamnya. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Dalam Al-Quran, zakat digandengkan dengan kata salat dalam 22. Syarat-syarat wajib zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati, sehingga target suci disyaratkan zakat dapat tercapai. Para ulama fikih telah menetapkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta, sehingga harta tersebut tunduk kepada zakat atau wajib zakat. Ruang lingkup wakaf secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda, tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Menurut undang-undang ini, wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud, yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.
Baik, selanjutnya pemateri kedua yaitu Saudari Miftahul Jannah. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materinya tentang urgensi dan fungsi zakat dan wakaf. Urgensi manajemen pengelolaan zakat dan wakaf bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan tentang kelompok yang berhak menerimanya atau mustahik, dan ayat 103 yang menjelaskan tentang pentingnya zakat untuk diambil atau dijemput oleh para petugas atau amil zakat. Demikian pula petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz ketika diutus ke Yaman. Beliau mengatakan, jika mereka telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan melaksanakan sholat, maka berikanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan zakat yang diambil dari harta mereka dan diberikan kepada orang-orang fakirnya. Selanjutnya, adapun fungsi zakat. Yang pertama, wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wujud syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wadah menumbuhkan akhlak baik dengan rasa kemanusiaan yang tinggi. Yang keempat, menghilangkan sifat rakus dan materialistis. Kelima, menumbuhkan ketenangan hidup. Keenam, memberikan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Ketujuh, sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana umat Islam, sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, dan sarana pembangunan kualitas sumber daya umat muslim. Kedelapan, membangun kesejahteraan umat lewat pembagian zakat yang baik. Kesembilan, menumbuhkan semangat kerja, menafkahi diri sendiri dan keluarga dengan mendorong seseorang menjadi muzakki. Kesepuluh, menyucikan hati dan penyakit kikir dan bakil, menimbulkan sifat pemberi dan dermawan. Ke-11, menumbuhkan solidaritas. Ke-12, pilar amal bersama atau jama'i antara orang yang hidup berkecukupan dan mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah sehingga tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk menafkahi diri dan keluarga. Adapun tujuan dan fungsi wakaf. Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Adapun tujuan umumnya, tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang berbeda, dan disinilah kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, dan kuat. Adapun tujuan khususnya, sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia, sebab manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik. Semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syariat Islam. Di antaranya semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Demikianlah presentasi yang saya buat. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan hasil materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.